Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya Bu. Sugeng siang ya Bu. Oke. Selamat siang. Kalau nggak ada yang tahu sugeng siang adalah selamat siang. Walaupun ibu-ibunya sudah semangat, semuanya pasti semangat. Wajahnya berbinar-binar, cerah semua karena kemarin baru dapat uang PKH. Sekarang biar kita tambah semangat lagi, kita tepuk P2K 2 terlebih dahulu. Kita tepuk P2K2 ya Bu, tepuk P2K2. Protokol pertemuan, protokol peningkatan, protokol kemampuan, protokol keluarga. Luar biasa, pokoknya 4 jempol untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya Bu, jangan lama-lama tepuk tangannya. Karena yang tepuk tangan paling lama dan keras itu adalah penonton. Kalau pemain nggak seberapa keras tepuk tangannya. Puji syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Kuasa yang memberikan nikmat, menggerakkan niat, hati, serta yang meringankan langkah kaki ini, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam pertemuan P2K2. Bisa kita bayangkan, jika Allah tidak meringankan langkah kita, pasti kaki kita akan berat untuk melangkah ke sini. Ini merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Karena siapapun yang syukur terhadap nikmat Allah maka akan ditambah. Dapat uang PKH 75.000, dapat yang 500.000, disyukurin terus biar bertambah. Siang hari ini Bu, kita melakukan pertemuan P2K2 seperti sebelum-sebelumnya. Kita lanjutkan yang tadi. Sebelum ini nanti kita akan membahas tentang ini Bu, apa Bu bacanya Bu? Anggaran bulanan. Anggaran bulanan. Tetapi yang kita bahas adalah bagaimana cara menyusun anggarannya. Nyusunnya itu bagaimana nanti kita bahas. Sebelum kita bahas materi tentang menyusun anggaran, saya ingin tanyakan, ada yang masih ingat enggak materi sebelumnya, sesi sebelumnya? Yang kita bahas ini kan modul 2. Langkah yang ke-6, sedangkan ada yang masih ingat enggak? Enggak lali. Oh salah ya, lupa ya. Ya. Saya salahkan aja, nggak ada yang tahu kok. Biasanya kalau ingat kan saya salahkan, Pak itu salah. Ini adalah materi modul kedua, sesi ke-1, langkah ke-3. Yang sebelumnya kemarin ada langkah ke-2. Tadi apa yang langkah kedua dibahas? Memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Sudah diterapkan di rumah Bu? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah jika sudah diterapkan. Menyusun anggaran, Bu, dalam menyusun anggaran itu 2 yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sumber pendapatannya. Yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran juga masih ada 2 lagi Bu. Ada kebutuhan dan keinginan. Itu bagian dari pengeluaran. Nah, sebelum kita susun anggaran, saya pengen tahu Bu, contoh-contoh kebutuhan itu apa saja? Beras. Beli beras, Bu Sipa, bayar listrik, Bu Tika. Beli cabai. Mantep, luar biasa. Pokoknya saya kasih tepuk tangan aja. 100 untuk ibu-ibunya, 1000 buat saya. Saya yang banyak kok, saya ngasih kok. Jadinya saya kasih banyak. Kalau kebutuhan itu harus bagaimana Bu? Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Kalau keinginan? Tidak harus dipenuhi. Tidak harus dipenuhi. Itulah bedanya kebutuhan dan keinginan. Contoh-contoh kebutuhan sudah Ibu sebutkan tadi. Contohnya, kebutuhan itu sifatnya wajib. Kalau keinginan itu sifatnya, kalau hukum agamanya, kalau diibaratkan hukum agama, sunnah. Keinginan tadi contohnya apa? Kebutuhan sudah. Keinginan beli baju baru walaupun bajunya masih bagus. Bu Emi apa? Beli tas baru. Beli tas baru. Nah, yang masih sekolah juga masih punya tas baru tapi pengen minta tas baru sama ibunya, itu bukan kebutuhan melainkan keinginan. Keinginan tidak harus dipenuhi pada saat itu, karena andaikan belum terpenuhi juga tidak berpengaruh banyak.
Sekarang saya ingin ibu-ibunya ada yang maju untuk belajar menyusun anggaran bulanan. Ini anggaran bulanan Bu Emi aja ya yang ditulis ya buat contoh ya. Nanti yang lainnya belajar di rumah, disusun sendiri. Ini lupa nggak bawa kertas ini ibu-ibunya ini. Iya. Wah, ya sudah nggak apa-apa, yang penting dilihat. Nanti nyontoh punya Bu Emi bagaimana caranya. Sekarang sumber pendapatan. Pendapatan Bu Emi berapa? 500. 500 coba Bu ditulis Bu. 500 itu kayak mana tulisannya? Di mana nulisnya? Ya sudah Bu, terima kasih. Jadi pendapatan Bu Emi 500 satu bulan. Selain Bu Emi suaminya kerja nggak? Kerja. Berapa per bulannya gajinya? 800. 800. Berarti 500 tambah 800 berapa Bu Tika? 1.300.000. Pinter sekali Bu Tika, ini dulu sekolahnya pasti dapat peringkat ini. 1.300.000. Ini pendapatan Bu Emi. Ini belum digunakan apa-apa. Setelah itu kita dapat duit, nggak mungkin akan utuh kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama apa? Biasanya Uang kebutuhannya jajan anak. uang jajan. Terus apa lagi? Bumbu dapur. Bumbu dapur atau masak tadi yang rombongan beras, cabai ya, kebutuhan dapur atau masak. Terus Listrik. bayar listrik. Terus Bensin. beli bensin. Terus Rokok suami. rokok dulu ya, kalau yang suaminya ngerokok. Kita catat aja dulu, nanti kita pilah-pilah. Kita isi yang kebutuhan. Terus apa lagi? Apa lagi? Iuran blok. Iuran blok. Per bulan. Iuran blok. Terus Pulsa HP. pulsa. Pulsa Ibu Emi ikut arisan nggak? Ikut. Oh, tapi ada arisan juga. Arisan di sini. Sudah. Sudah ya. Ini kalau dihitung uang jajan anak seharinya berapa? 5.000. 5.000 kali 30 hari. Berarti kan ya 5 kali 30 hari berapa Bu Emi? 150. 50. Coba Bu si Pak maju tulis. Uang 150.000 gimana tulisannya? Keperluan dapur dan memasak kira-kira 600.000 ya Bu? Iya. 600.000. Bayar listrik 100.000. Ayo Bu Tika, coba bisa nulis nggak Bu Tika? Bisa. Alhamdulillah anggota PKI-nya pinter-pinter semua ini. Beli bensin Bensin 150. itu berarti 15 liter ya, berarti 1 liter buat 2 hari kerja ya Bu? Iya. Berarti bensinnya 150.000. Rokok suami, ini suaminya ngerokok enggak? Merokok. Rokok. Wah, ini seharusnya jangan boleh ngerokok Bu, biar hemat. Terus iuran blok berapa? 10.000. 10.000. Ya, per bulan bayar 10.000 untuk blok itu wajib juga kan ya di sini ya. Pulsa Pulsa HP 50.000. 50.000. Arisannya Arisannya 50.000. 50.000. Nah, sekarang kita harus bisa menunjukkan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini rokok ini adalah keinginan. Kita kosongkan dulu aja, nggak usah diisi. Kita utamakan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Kita hitung, kita jumlahkan. Ini semua 600 tambah 150 berapa? 750. 750 tambah 100 850. 850 tambah 150 1 juta. 1 juta. 1 juta tambah 100 1.100.000.
1.100.000 tambah 10.000. 1.110.000. 1.110.000 gini ya Bu. Ya. Nah, ini pengeluarannya. Ini pendapatannya. Sekarang kita hitung. Pendapatan dikurang pengeluaran. Berarti 1.300.000 Dikurang dikurangi 1.110.000 sama dengan berapa? 290.000. Tulis Bu Tika, ini pinter Bu Tika ini kalau matematika ini. Nanti belajar dihitung ya Bu. Suaminya duitnya dihitung buat anggaran bulanan. Jadi di sini ketika dihitung uang Bu Emi 1 bulan ini pendapatannya masih sisa 290.000. Berarti Bu Emi itu wajib hukumnya nabung sebanyak ini dalam 1 bulan 290.000. Selama ini sisanya ini bisa nabung nggak Bu? Bisa. Bisa nabung, alhamdulillah jika bisa. Untuk semua ya Bu Tika, Bu Sipa, kalau ada kelebihan anggaran, gaji kita masih sisa, pendapatannya masih sisa, kita harus bisa menabung. Inilah Bu, pertemuan kita pada siang ini, belajar menyusun anggaran. Nanti di rumah sama suaminya disusun anggarannya, terus direalisasikan. Ngomong sama suaminya yang rokok, jangan boleh rokok supaya hemat. Jadi Bu, kesimpulannya dari kita belajar ini, kita bisa menyusun anggaran. Kita tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Dan juga harus selalu berusaha untuk menabung. Supaya apa? Supaya anggaran bisa dikendalikan. Namun, untuk membahas cara pengendalian anggaran, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada yang tanya? Sebelum saya tutup? Enggak. Kalau cukup saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi